Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita menilai seseorang dari hatinya, bukan dari bajunya? Pernahkah kita melihat orang miskin masuk ke tempat mewah, lalu dihina tanpa diberi kesempatan? Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi cerminan dari apa yang sering terjadi di sekeliling kita. Ikuti kisah ini sampai akhir, karena bisa jadi, inilah ujian yang tak pernah kita sadari. Malam itu, Aldi duduk di balkon apartemennya yang megah, memandangi cahaya kota yang berkelap-kelip. Di hadapannya, sebuah cincin berlian kecil tergeletak di atas meja kaca. Cincin pertunangan yang ia rencanakan akan ia berikan minggu depan, kepada seorang wanita yang selama ini ia kira tepat. Naya, tunangannya, sekaligus manajer utama di jaringan kafe miliknya. Namun, sebuah rasa ragu mengusik batinnya. Ia teringat ucapan ayahnya sebelum wafat. Jangan pernah menikahi wanita yang hanya mencintai jasad dan hartamu. Ujilah dia dalam keadaan terburukmu. Kalimat itu membekas. Maka malam itu, Aldi membuat keputusan yang tak lazim. Ia akan menyamar sebagai gembel dan masuk ke kafe pusat, tempat Naya bekerja, untuk melihat sendiri apakah wanita yang akan ia nikahi benar-benar berhati tulus. Keesokan paginya, Aldi menanggalkan identitasnya sebagai pewaris jaringan kafe ternama. Ia memakai kaos belel penuh tambalan, celana lusuh yang sudah memudar, dan tak lupa menyemprotkan sedikit aroma busuk dari campuran bawang dan kopi basi ke bajunya. Ia menatap cermin, tak ada lagi wajah sang pemilik usaha. Yang ada hanyalah seorang pemuda malang, seakan tidur di kolong jembatan setiap malam. Saat matahari mulai meninggi, ia berjalan kaki ke arah kafe pusat, kafe yang dirancangnya sendiri, dengan interior modern, layanan premium, dan harga selangit. Tapi hari itu, ia akan masuk dari pintu paling depan, tanpa kekuasaan, tanpa nama. Sesampainya di sana, ia membuka pintu kaca dengan pelan. Bunyi bel kecil menggantung di atasnya, membuat beberapa kepala menoleh. Seorang pelayan lelaki bernama Fikri mengernyitkan dahi. Gembel masuk sini?" bisiknya sambil menyikut temannya. Aldi berjalan ke meja pojok dekat jendela. Ia duduk diam, membuka menu tanpa bicara, seolah-olah ia hanyalah pelanggan biasa yang hendak menikmati secangkir kopi dan roti tawar. Tapi tatapan sinis dan bisik-bisik mulai terdengar dari berbagai sudut. Ia menatap ke arah kasir. Di sana, berdiri Naya dengan rambut disanggul rapi dan make-up sempurna. Aldi ingin tahu, apakah Naya akan mengenalinya? Beberapa detik kemudian, Naya keluar dari balik meja kasir dan melangkah mendekat. "Mas, kafe ini bukan tempat untuk orang seperti kamu ya. Ini kafe beneran, bukan pos ronda," ucapnya dengan senyum kaku. "Deh." Aldi membeku. Tapi ia tetap diam, masih ingin melihat sejauh mana batas sikap orang-orang yang selama ini hidup dari perusahaannya. Satu pelayan lain tertawa kecil. "Kalau mau minta-minta, di luar aja, Bang. Jangan ganggu suasana." Aldi menatap mereka satu persatu. Tak ada yang mengenalinya. Tapi jauh di dalam hatinya, rasa kecewa mulai tumbuh. Apalagi saat Naya menambahkan kalimat terakhirnya. "Cepat keluar sebelum pelanggan beneran ilfeel." Dan itulah saat babak penyamaran dimulai. Aldi masih duduk diam di pojok ruangan. Di atas meja, ia hanya memesan segelas air putih. Pelayan yang melayaninya tadi meletakkan gelas itu dengan kasar, membuat airnya tumpah sedikit ke meja. "Minum cepat, terus keluar. Jangan bikin kami susah bersihinnya," sindir Fikri sambil tertawa bersama dua temannya. Beberapa pengunjung mulai memperhatikan, ada yang menutup hidung, ada pula yang memotret dari jauh. Mereka mengira ini kejadian lucu, gembel masuk kafe mahal. Padahal, ini adalah drama nyata yang membawa luka paling dalam bagi seorang pria yang hanya ingin menguji cinta. Aldi menunduk. Di dalam hatinya, ia berusaha menahan marah. Tapi ia juga tahu, hari ini bukan waktunya untuk membuka jati diri. Hari ini adalah hari melihat wajah asli orang-orang yang selama ini berdiri di sisinya. Tak lama kemudian, Naya kembali mendekat. Kali ini dengan langkah lebih tegas, lebih sombong. "Mas,
Saya manajer di sini. Saya minta dengan sangat, tolong keluar. Ini bukan tempat ngemis. Kalau enggak keluar sekarang, saya panggil satpam. Aldi menatap wajah wanita yang sudah ia siapkan cincin dan masa depan. Tak ada keraguan di mata Naya. Tak ada empati. Yang ada hanya kebanggaan palsu atas jabatan dan ruang berpendingin. Ia membuka mulut, mencoba berkata, "Saya hanya ingin menikmati segelas air dan roti tawar. Saya bayar." Tapi belum selesai ia bicara, Fikri menyela. "Bayar? Pakai daun? Udah bau? Miskin? Sok gaya." Tawa kembali meledak. Bahkan dua pelanggan di meja dekat kasir ikut tertawa kecil sambil menatap sinis. Tapi di antara semua mata yang mencibir, ada satu pasang mata yang tak ikut tertawa. Seorang wanita cantik yang duduk di meja dekat jendela. Ia mengenakan gaun biru muda dan menatap Aldi dengan sorot penuh tanya. Wanita itu bernama Rani. Ia berdiri perlahan. Langkahnya tenang namun penuh wibawa. Ia mendekati meja Aldi, lalu menatap Naya dan pelayan dengan wajah dingin. "Kenapa kalian memperlakukan dia seperti ini?" Suaranya pelan tapi terdengar jelas di seluruh ruangan. "Apakah seseorang yang tampak miskin tak punya hak untuk dihargai?" Naya tertawa canggung. "Maaf Mbak, ini bukan urusan Mbak." Namun Rani tetap tenang. Ia duduk di kursi kosong di sebelah Aldi. "Saya yang traktir. Kalau uangnya kurang, silakan tagih ke saya. Tapi jangan hina orang di depan umum seperti ini." Kafe hening seketika. Aldi menoleh, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa jam, matanya bertemu dengan mata yang tak menghina. Ia hanya mampu tersenyum kecil. Dan tanpa mereka sadari, hari itu bukan hanya menjadi ujian terakhir bagi hubungan Aldi dan Naya, tapi juga hari ketika benih cinta mulai tumbuh di tempat paling tak terduga. Rani duduk dengan tenang di samping Aldi. Suasana kafe yang semula riuh kini berubah menjadi canggung. Para pelayan tak berani berkata apa-apa. Beberapa pengunjung bahkan diam-diam mulai beranjak pergi, merasa malu telah ikut menertawakan. Aldi mencuri pandang ke arah wanita yang kini duduk di sebelahnya. Wajahnya bersih, senyumannya teduh, dan matanya penuh kasih. Tak ada jijik, tak ada heran. Hanya ketulusan yang sulit ditemui di zaman ini. Rani mengangguk pelan ke arah Aldi. "Mas, saya pesan 2 roti panggang dan kopi panas. Biar kita makan sama-sama ya." Aldi mengangguk pelan. "Terima kasih, saya nggak menyangka ada orang seperti Mbak di tempat ini." Rani tersenyum. "Kadang kita harus berada di tempat yang salah, supaya tahu siapa yang benar." Di balik meja kasir, Naya masih mematung. Ia berbisik pada Fikri. "Itu siapa sih? Cantik banget, tapi bela gembel." Fikri mengangkat bahu. "Enggak tahu, mungkin anak baru kaya yang sok dermawan." Sementara itu, Rani dan Aldi mulai mengobrol ringan. Rani ternyata adalah seorang penulis lepas yang sering mencari inspirasi di kafe-kafe. Ia mengaku menyukai tempat itu karena tenang dan penuh cerita. "Tapi aku nggak nyangka, ternyata ceritanya bisa sekeras ini," ujarnya sambil tersenyum pahit. Aldi mendengarkan dalam diam. Semakin lama, hatinya seperti disiram air sejuk. Ia tak lagi merasa sedang menyamar, seolah sosok Rani membuatnya nyaman menjadi siapapun. Setelah makanan datang, mereka makan bersama. Aldi menahan haru. Sudah lama ia tidak menikmati makanan dengan perasaan tulus seperti ini. Rani sama sekali tidak bertanya soal latar belakang, tidak menghakimi, tidak mengomentari bau badannya atau pakaiannya yang kotor. Sampai akhirnya, setelah selesai makan, Aldi berdiri. Ia menunduk kepada Rani. "Terima kasih, Mbak. Saya nggak akan lupa hari ini." Rani tersenyum. "Kalau Mas mau, lain kali kita ngopi lagi ya. Tapi Mas yang traktir." Aldi tertawa kecil. "Insya Allah." Ia melangkah keluar dari kafe, diiringi tatapan heran dari seluruh pegawai. Tapi Rani menatapnya seperti biasa, dengan damai. Aldi tahu, ia baru saja kehilangan seorang calon istri, tapi mungkin Allah baru saja mempertemukannya dengan wanita yang seharusnya. Dan esok hari, wajah kafe itu tak akan pernah sama lagi.
Mentari pagi menyinari aspal jalanan, memantul di bodi mobil sport warna hitam mengilap yang melaju pelan menuju kafe pusat. Di balik kemudi, Aldi mengenakan jas abu-abu muda yang elegan, rambutnya rapi, dan di sisinya duduk seorang pria tua sopir pribadi yang setia menemani sejak dulu. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah saatnya membuka jati diri, menyingkap semua topeng, dan menegakkan kembali harga diri orang kecil yang telah dihina. Mobil Lamborghini itu berhenti tepat di depan kafe. Bel kecil berdenting ketika pintu kaca dibuka. Semua kepala menoleh. Langkah tegap Aldi, wangi parfumnya yang khas, serta jam tangan mewah di pergelangannya, langsung menciptakan keheningan. Fikri yang semula duduk bersantai di kursi kasir, terlonjak berdiri. "Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Aldi hanya melirik sebentar, lalu melangkah menuju panggung kecil di tengah kafe, tempat biasanya manajer memberi pengarahan tim. Di sana, Naya baru saja selesai mengatur shift pagi. Tatapan mereka bertemu. Wajah Naya mendadak pucat. "Ah, Aldi?" bisiknya, nyaris tak percaya. Aldi mengangguk ringan. "Ya, ini aku. Pemilik seluruh jaringan kafe ini. Dan aku kembali hari ini, sebagai diriku sendiri." Naya melangkah mundur setengah langkah. Suasana kafe berubah tegang. Para pelayan yang semula tertawa kemarin, kini diam tak berkutik. "Kenapa kamu nggak bilang kemarin?" Suara Naya bergetar. Aldi menatapnya tajam. "Aku nggak butuh pengakuan kemarin. Aku cuma ingin tahu, siapa kamu sebenarnya. Dan ternyata, kamu lulus sebagai manajer, tapi gagal sebagai manusia." Fikri mencoba tersenyum canggung. "Maaf banget, Pak. Kami nggak tahu kalau..." Aldi memotong dengan tangan terangkat. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku untuk bersikap baik. Kalau hanya bisa sopan pada orang kaya, kamu bukan pelayan, kamu penjilat." Lalu, dengan suara tegas yang menggema ke seluruh ruangan, Aldi berkata, "Mulai hari ini, kamu saya berhentikan, Fikri. Dan dua temanmu juga. Silakan tinggalkan kafe ini sekarang." Tiga pelayan itu tak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya menunduk, lalu melangkah keluar tanpa suara. Rasa malu dan takut menyelimuti wajah mereka. Aldi lalu mengalihkan pandangannya ke Naya. "Dan kamu? Aku batalkan pertunangan ini. Kita tidak sejalan, tidak sejiwa. Kamu bukan wanita yang diajarkan oleh ibuku dalam doa-doanya." Naya meneteskan air mata. "Tapi aku sayang kamu, Aldi. Aku hanya..." Aldi menggeleng pelan. "Sayang bukan berarti sombong. Kalau kamu bisa hina orang yang kamu anggap miskin, bagaimana nanti kamu bersikap pada orang tuaku, yang sederhana?" Ia berbalik. Para karyawan lain menatap penuh campur aduk, antara lega dan gentar. "Mulai hari ini, aku akan bimbing langsung kafe ini lagi. Dan aku akan pilih manajer baru. Seseorang yang benar-benar tahu makna menghormati manusia." Ia tersenyum kecil. Bukan dari ijazahnya, tapi dari hatinya. Dan di hatinya, sudah tumbuh satu nama yang diam-diam mengisi ruang kosong itu sejak kemarin. Pagi itu, Rani kembali ke kafe seperti biasa. Ia duduk di tempat favoritnya, dekat jendela besar yang menghadap ke taman kecil. Di tangannya, sebuah buku catatan terbuka, pena sudah siap menari. Namun ada yang berbeda. Kafe tampak lebih bersih, musiknya lebih lembut, dan aroma kopi pagi itu terasa lebih segar dari biasanya. Rani mengernyitkan dahi, memperhatikan suasana yang tidak seperti kemarin. Tak lama, seorang pria berpakaian rapi datang menghampirinya. Senyumnya tenang, penuh kehangatan. "Permisi, boleh saya duduk sebentar?" Rani mendongak dan terdiam. Ia mengenali wajah itu, tapi kini tampak jauh berbeda. "Aldi?" tanyanya pelan, nyaris tak percaya. Aldi tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih untuk kemarin. Hari itu, saya merasa dihargai sebagai manusia." Rani meletakkan penanya. "Jadi kamu bukan orang jalanan?" Aldi menggeleng. "Saya menyamar. Menguji orang-orang yang saya percaya. Tapi justru, saya menemukan seseorang yang jauh lebih berharga dari yang saya cari."
Rani tertawa kecil, menatap Aldi dengan sorot lembut. Dan kamu datang hari ini? Untuk apa? Aldi duduk, lalu meletakkan 2 cangkir kopi di atas meja. 1 untukmu, 1 untukku. Dan ini, sebagai permulaan. Rani tersenyum, matanya menyipit bahagia. Permulaan dari apa? Aldi menarik napas dalam. Dari sebuah harapan. Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin mengenalmu lebih dalam. Bukan karena kamu membelaku, tapi karena kamu membuatku melihat sisi dunia yang lebih terang. Rani terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Syarat? Aldi mengangkat alis. Rani tersenyum nakal. Kamu tetap harus traktir kopi setiap pagi. Mereka tertawa bersama. Suara tawa itu menggantikan luka kemarin, menyembuhkan setiap hinaan yang tertinggal. Di luar, mentari menyinari kaca jendela kafe, seperti ikut tersenyum melihat 2 jiwa yang saling menemukan. Dan di dalam hati Aldi, ia tahu, cinta yang tulus tidak selalu datang dari orang yang paling dekat. Tapi dari mereka yang berani berdiri saat semua orang lain memilih duduk dan diam. Hari itu, secangkir kopi menjadi saksi, bahwa cinta bisa tumbuh dari luka, dan harapan bisa muncul dari reruntuhan ujian. 2 hari setelah kejadian besar itu, kafe kembali buka dengan suasana yang benar-benar baru. Interior masih sama, tapi ada aura hangat yang menyelimuti tiap sudutnya. Pelayan kini lebih ramah, musiknya lebih lembut, dan tidak ada lagi wajah-wajah sinis yang memandang remeh. Aldi berdiri di balik meja kasir pagi itu, menyambut para tamu satu persatu. Ia sengaja turun langsung, bukan untuk pamer kekuasaan, tapi untuk memberi contoh. Ia ingin para pegawainya paham bahwa jabatan bukan alasan untuk merendahkan siapapun. Dan hari itu, ia mengumumkan 1 nama penting. Teman-teman semua, ucapnya di hadapan para pegawai yang berkumpul di tengah ruangan. Mulai hari ini, kita akan punya manajer baru. Orang ini bukan berasal dari dunia kafe, bukan lulusan kampus bisnis, dan tidak punya pengalaman manajerial. Tapi ia punya sesuatu yang lebih penting dari itu semua, rasa hormat kepada sesama manusia. Semua orang saling pandang. Beberapa berbisik, mencoba menebak-nebak siapa yang dimaksud. Aldi melangkah ke pintu depan, lalu membukanya. Di sana, berdiri Rani. Wajahnya tersipu, tak menyangka akan benar-benar dibawa sejauh ini. Ia melangkah masuk, dan Aldi memperkenalkannya. Inilah Rani. Dia manajer baru kita. Saya harap kalian bisa bekerja sama, karena saya yakin, dia akan membawa tempat ini ke arah yang lebih baik, bukan hanya dalam rasa, tapi juga dalam hati. Beberapa pegawai bertepuk tangan. Yang lainnya tertegun. Tapi tak satu pun yang berani mencibir. Nama Rani sudah bergaung sejak insiden beberapa hari lalu, saat ia satu-satunya yang berdiri membela orang yang semua hina. Setelah perkenalan selesai, Aldi dan Rani duduk di meja biasa mereka. Rani menatapnya sambil mengaduk kopinya. Aku nggak pernah berpikir jadi manajer kafe. Aldi tersenyum. Aku juga nggak pernah berpikir akan menemukan cinta di balik tumpukan serbet dan kopi dingin. Rani tertawa. Jadi, ini kisah cinta ala latte dan cappuccino ya? Aldi mengangguk. Dan kamu bagian paling manisnya. Keduanya tertawa pelan. Tapi di balik canda itu, ada ketulusan yang mulai tumbuh. Aldi tahu, ini bukan tentang membalas hinaan dengan kekuasaan. Ini tentang membalasnya dengan perubahan yang lahir dari hati, bukan gengsi. Dan hari itu, di balik jendela kafe, 2 hati mulai berjalan berdampingan. Bukan sebagai pemilik dan pegawai, tapi sebagai 2 orang yang pernah diuji, dan saling menemukan di tempat yang tak terduga. Sore mulai turun perlahan, langit memerah di atas kota. Kafe pusat terlihat hangat dari luar, lampu gantungnya mulai menyala, menyorot lembut ke meja-meja yang kini lebih hidup. Musik akustik mengalun, aroma kopi bercampur vanila menyebar dari dapur ke ruang tamu. Di salah satu sudut, Aldi duduk berdua dengan Rani. Tak banyak bicara. Mereka hanya menikmati sore dengan tenang, secangkir kopi dan sepotong teh secake di antara mereka.
Besok aku akan pulang ke rumah orang tuaku, kata Aldi pelan. Rani menoleh. Kenapa? Aku ingin minta restu mereka. Bukan untuk kafe, tapi untuk hidupku yang baru. Mata Aldi menatap Rani dalam. Aku ingin mengenalkan seseorang. Rani menunduk, pipinya memerah. Sudah sejauh itu ya? Aldi tersenyum. Kamu yang membuat semua ini terasa ringan. Kamu yang membuat aku percaya bahwa ketulusan itu bukan dongeng. Di luar jendela, pejalan kaki lalu lalang, tak sadar ada dua hati yang sedang saling mendekat, saling belajar untuk percaya. Tiba-tiba, suara pintu berdentang. Seorang ibu tua masuk, mengenakan jilbab sederhana dan membawa kantong plastik belanja. Aldi langsung berdiri, lalu menghampirinya. Bu? Sapa Aldi, suaranya lembut. Wanita itu tersenyum lebar. Kamu sehat, nak? Ibu datang langsung karena dengar cerita aneh. Katanya kamu menyamar jadi gembel segala. Aldi tertawa kecil, lalu menggenggam tangan ibunya. Biar ibu lihat sendiri, aku nggak kehilangan arah. Aku justru menemukan sesuatu. Aldi menuntun ibunya ke meja tempat Rani duduk. Bu, ini Rani. Dia orang yang menyelamatkanku dari rasa kecewa. Dia bukan siapa-siapa di sini waktu itu, tapi bagiku, dialah cahaya di tengah malam yang paling gelap. Rani berdiri dan menyalami Ibu Aldi dengan sopan. Wajahnya gugup, tapi senyumnya tulus. Ibu Aldi mengangguk pelan. Orang yang bisa menghormati orang kecil, pantas jadi besar. Insya Allah, Ibu restui. Aldi menatap Rani, lalu berkata dengan suara bergetar. Aku tahu, ujian kadang datang dari tempat yang paling tak disangka. Tapi Allah juga kirim pertolongan dari arah yang kita tak sangka-sangka. Kamu adalah pertolonganku. Rani menatap matanya, penuh haru. Dan kamu adalah jawabanku. Di luar, langit berganti malam. Tapi di dalam kafe kecil itu, ada dua hati yang saling menemukan terang. Aldi tak lagi sendiri. Ia tak lagi diuji. Kini, ia punya seseorang untuk diajak pulang, dan berjalan bersama dalam cinta yang tak memandang status atau rupa. Cinta yang tumbuh bukan karena ingin memiliki, tapi karena keikhlasan untuk memberi. Beberapa bulan setelah hari itu, kafe yang pernah menjadi saksi bisu sebuah ujian dan pembuktian, kini bersolek jauh lebih indah. Lampu kristal menggantung anggun di langit-langit. Meja-meja digeser membentuk lorong, dihiasi bunga-bunga putih dan krem. Wangi kopi tetap memenuhi udara, tapi hari ini lebih istimewa. Ada aroma melati, mawar, dan haru yang menyatu dalam satu momen suci. Di tengah ruangan, sebuah pelaminan sederhana berdiri anggun. Didekorasi dengan dedaunan hijau dan lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip hangat, menjadi pusat perhatian tamu-tamu yang datang dengan senyum penuh doa. Aldi mengenakan jas putih bersih, duduk di samping penghulu dengan wajah tenang tapi penuh harap. Di seberangnya, Rani duduk anggun dalam balutan gaun hijab warna pastel. Wajahnya bersinar diterangi cahaya senja yang menyelinap lewat jendela besar kafe. Suara ijab kabul terdengar lantang, disambut senyap hening dari hadirin. Lalu, terdengar gemuruh takbir, air mata haru, dan tepuk tangan yang menggema di seluruh ruangan. Aldi menggenggam tangan Rani untuk pertama kalinya sebagai suami istri. Saksi kita bukan hanya penghulu, bisiknya lirih. Rani tersenyum. Tapi juga kopi, meja, dan luka yang dulu pernah kamu tanggung sendiri. Para tamu mulai berdiri, berbaris mengucapkan selamat. Para pegawai kafe, yang dulu pernah menyaksikan kejatuhan dan kebangkitan Aldi, kini berdiri dengan seragam baru, senyum tulus, dan hati yang terinspirasi. Ibu Aldi memeluk Rani hangat. Jaga anak ibu baik-baik ya, nak. Rani mengangguk, menahan air mata. Insya Allah, Bu. Malam itu, kafe berubah menjadi ruang bahagia. Tawa, doa, dan cinta memenuhi setiap sudutnya. Musik lembut mengiringi langkah pengantin yang menyapa satu persatu tamu. Mereka tak menggelar pesta megah di gedung tinggi, tapi memilih tempat yang punya makna. Tempat di mana luka pernah bertumbuh, dan cinta akhirnya bermekaran. Dan di meja paling ujung,
Tersisa 2 cangkir kopi, tak tersentuh. Seolah menjadi simbol bahwa kisah cinta ini dimulai bukan dari pesta, tapi dari secangkir rasa dan sepotong keberanian untuk memilih yang benar. Hari itu, janji suci terucap, bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan cinta yang disucikan oleh ujian dan ketulusan.